warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayah Sarika Channel. Oke, pada bab kali ini kita sudah masuki pada bab port security ya teman-teman. Nah oke, di port security ini kita akan mempelajari 6 materi ya. Yang pertama apa itu port security, yang kedua ada port security violation shutdown, yang ketiga ada pengujian port security, yang keempat ada MAC address sticky, yang kelima ada violation protect, lalu yang keenam ada violation restrict ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu port security. Di sini kita masuk saja ke Cisco Packet Tracker-nya. Di sini saya sudah menambahkan 3 buah server ya teman-teman. Nah di sini saya ganti namanya menjadi server 1, SR1, SR2, dan SR3 ya teman-teman. Nah untuk penyambungan kabelnya teman bisa dimulai dari SR yang ketiga dulu ya teman-teman. Di sini SR3 yaitu FA0/1, SR2 yaitu FA0/2, lalu SR1 FA0/3 ya. Lalu teman-teman juga menambahkan 1 buah PC client. Di sini juga terdapat switch ya teman-teman. Nah switchnya, kliennya teman-teman bisa sambungkan terakhir ya agar menjadi FA0/4 ya, sambungan pada switchnya. Nah, port security itu sama saja dengan port keamanan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan 1 buah PC misalnya. Kita tambahkan misal di sini saja. Di sini kita tambahkan 1 buah PC ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa ganti namanya dulu ya menjadi hacker. Hacker seperti ini. Nah, misal ketika ingin mengakses atau mencabut port FA01 ini yang mengarah ke server 3. Nah, misal di sini kita coba hapus dulu ya. Oke, kita sambungkan ke PC hacker, kita pilih versi Ethernet. Nah, saat hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu nggak bisa ya teman-teman, karena adanya port security interface FA0/1 yang mengarah ke hacker. Nah, nanti kan akan otomatis mati karena yang terhubung itu bukan si server 3-nya ini atau SR3-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas port security violation shutdown ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP address-nya pada tiap-tiap server dan klien ya. Di sini kita bisa masuk ke server satunya atau SR1. Kita bisa menuju ke desktop, IP configuration. Di sini kita bisa beri IP 192.168.50.1. Untuk subnet masknya kita otomatis saja ya seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke server yang kedua atau SR2. Kita bisa menuju ke desktop, IP configuration. Sini 192.168.50.2. Kita defaultkan saja subnet masknya. Kita menuju ke SR3. 192.168.50.3 teman-teman di sini. Lalu kita bisa kasih subnet mask. Lalu kita menuju ke PC kliennya. Di sini kita beri 192.168.50.4 ya teman. Oke. Nah di sini kita bisa mengirimkan paket sesama server dan klien. Misal server 1 ke PC klien. Ini sudah sukses. Server 2 ke PC klien. Ini juga sudah sukses. Lalu server 3 ke PC klien coba. Nah ini juga sukses. Misal sesama server. Sukses ya teman-teman. Sudah dilihat dulu. Misal di sini. Oke sukses. Kita coba lagi satu lagi. Oke, ini juga sudah sukses ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan port security-nya ya. Kita bisa masuk ke switch. Kita bisa masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu mode configuration, conf T. Teman-teman, di sini kita harus berada dalam mode akses ya. Jadi port FA01 sampai 3 ini harus kita setting menjadi mode akses. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 3. Kita ketikkan switch port mode akses ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa exit. Nah, kita konfigurasi port security-nya ya teman-teman. Misal di sini kita gunakan yang server 3 saja ya teman-teman. Yang ini server 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kan tadi server 3 ini yang mengarah ke switch itu interface-nya FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa switch port security. Kita bisa enter ya teman-teman. Kita bisa ketikkan switch port MAC address. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address-nya si server 3-nya, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa masuk ke server 3. Lalu, teman-teman bisa klik yang menu config di sini. Nah, teman-teman bisa klik yang face Ethernet 0. Nah, di sini kan terdapat MAC address ya, teman-teman bisa copy saja ya, teman-teman. Ini kita copy saja. Oke, kita copy ya. Lalu kita bisa masuk lagi ke switch-nya. Nah, di sini kita bisa paste, teman-teman. Paste MAC address-nya. Nah, ini sudah, teman-teman. Bisa enter. Oh maaf teman-teman, di sini saya belum menambahkan switch port security-nya. Teman-teman, di sini kita tambahkan saja port security. Seperti ini kita bisa enter. Nah, oke. Teman-teman, di sini fungsinya yang diperbolehkan di FA0/1 itu hanya MAC address yang ini ya, teman-teman, yaitu MAC address-nya si SR3 atau server 3, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port security. Kita ketik maksimum 1. Nanti yang bisa mengakses itu hanya 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan lagi switch port security violation shutdown seperti ini. Kita bisa enter saja. Artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker itu ingin mengirimkan paket kepada klien, itu akan mati
port di FA01-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita biasa exit saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi pengujian port security ya. Nah, di sini kita bisa putuskan saja ya kabel yang menuju ke server 3-nya. Kita arahkan ke hacker ya teman-teman. Ini bisa beri fast Ethernet 0. Nah, di sini kita bisa masuk ke hackernya. Masuk ke desktop, IP configuration. Di sini kita kasih IP 192.168.50.5 ya teman-teman. Di sini subnet masknya default saja. Nah, di sini kita bisa hubungkan lagi ke server 3-nya. Beri fast Ethernet aja. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch. Kita bisa ketikkan interface FA0/1 ya teman-teman. Kita bisa no shutdown. Nah, di sini ada comment change state to down ya teman-teman. To down ya, artinya masih down ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan shutdown seperti ini. Kita bisa lagi no shutdown. Nah, oke teman-teman. Di sini kita bisa putuskan lagi kabelnya. Sambungkan lagi ke hackernya. Kita pilih fast Ethernet saja ya. Nah, kita bisa kirim paket dari hacker ke klien. Nah, oke teman-teman, di sini violet ya teman-teman, langsung mati. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch. Oke, kita bisa exit. Nah, kita bisa exit saja teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke menu show port security interface FA0/1 seperti ini. Nah, di sini last source address ini adalah MAC address yang melakukan hackernya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke hacker. Kita bisa masuk ke config fast Ethernet. Nah, di sini MAC address-nya A3A9. Kita coba cek lagi ke sini. A3A9 ya teman-teman. Nah, di sini sama ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa sambungkan lagi ke server ketiganya. Kita bisa fast Ethernet. Kita bisa masuk ke switch lagi. Di sini kita bisa mode configuration. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Kita bisa shutdown. Oke, kita bisa no shutdown. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan interface saat ada hacker yang mengirim paket ke kliennya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar MAC address sticky ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini kita bisa scroll komen yang bagian switch port security MAC address ya teman-teman. Sebentar. Ini kita kan harus memasukkan MAC address-nya teman-teman. Nah, pada MAC address sticky ini kita itu nggak usah masukkan lagi MAC address-nya teman-teman. Jadi switch itu akan mendeteksi port yang pertama terhubung ke FA0/1-nya ini ya. Nah, di sini kita bisa ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa exit saja. Kita bisa masuk ke interface FA0/1 ya teman-teman. Sini kita bisa enter. Kita bisa ketik switch port security MAC address sticky. Nah, kita bisa enter. Teman-teman, ini tulisannya salah ya, harusnya sticky ada C-nya. Bisa enter, kita bisa ketikkan switch port security maksimum 1. Kita bisa enter. Kita bisa ketikkan lagi switch port security violation shutdown. Nah, kita bisa enter. Kita bisa ketik lagi switch port security violation. Kita bisa klik yang ini ya, tanda tanya. Teman-teman, di sini ada 3 teman-teman. Untuk shutdown itu artinya saat ada hacker mencabut portnya lalu dihubungkan ke hackernya untuk mengirim paket, itu berarti portnya itu akan di shutdown ya teman-teman. Kalau protect dan restrict itu berarti kabel dan portnya itu dia nggak mati ya teman-teman, tapi semua paketnya itu akan diblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah show port security interface FA0/1 ya teman-teman. Di sini untuk sticky MAC address-nya itu 0 ya teman-teman. Di sini kita bisa mencoba untuk yang server 2 ya. Kita coba apakah bisa exit. Kita bisa ketikkan interface FA0/2 ya teman-teman. Ini kita bisa do show port security interface FA0/2. Nah, ini untuk port security-nya itu disable ya teman-teman. Ini masih mati. Dan di sini kita bisa ketikkan perintah switch port security. Kita bisa enter saja. Kita bisa do show lagi. Nah, teman-teman, di sini udah enable ya teman-teman. Bisa ketikkan lagi switch port security MAC address sticky. Kita bisa enter. Kita bisa ketikkan switch port security maksimum 1 seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan switch port security violation shutdown.
Tuh, seperti ini kita bisa enter, kita exit, kita bisa do show port security interface FA 0/2 teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini masih 000 ya teman-teman, belum ada yang kedeteksi ya teman-teman. Nah, kita bisa kirim paket dari misal di sini berapa ya teman-teman? Server 2 ke klien. Oke, di sini sudah bisa, lalu kita bisa kirim lagi dari Nah, oke, di sini kita bisa masuk lagi ke switch-nya. Kita bisa ketik show port security interface FA 0/2 ya teman-teman, di sini enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah satu ya di sini untuk sticky MAC address-nya. Nah, lalu di sini kita bisa putuskan kabel yang server 2. Kita putuskan kabel yang server 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa sambungkan ke hackernya, PC hackernya teman-teman di sini. Kita pakai preset paket saja. Nah, kita bisa kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, mati atau failed ya. Di sini kita bisa sambungkan lagi ke server 2-nya ya teman-teman. Kita bisa pakai servernet. Teman-teman, di sini kita akan belajar materi violation protect ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan yang server 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch-nya. CLI conf interface FA 0/3 ya teman-teman di sini. Switch port mode akses. Lalu kita bisa switch port security violation. Akan mencoba untuk yang protect ya teman-teman, yaitu portnya itu tidak akan nyala tapi pesannya itu akan terblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan do show port security interface FA 0/3 teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port security. Ini kita bisa ketikkan lagi do show port security interface FA 0/3. Nah, di sini sudah enable ya teman-teman, enable. Ketikkan switch port security MAC address sticky ya teman-teman. Sticky, kita bisa enter. Kita bisa switch port security maksimum 1. Kita bisa enter lagi switch port security violation protect ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Apa itu bedanya protect dan restrict? Nah, kita di sini coba ketikkan do show port security interface FA 0/3. Di sini security violation code-nya itu 0 ya teman-teman. Kalau yang restrict itu nanti akan nambah ya teman-teman. Di sini kita bisa kirim paket dari server 1 ke klien misal. Server 1 ke klien. Kita bisa masuk switch lagi. Kita bisa ketikkan lagi do show port security interface FA 0/3. Nah, di sini sudah ada yang satu ya teman-teman, berarti sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa putuskan kabel dari server yang ke satu ini, lalu kita bisa menyambungkannya ke hacker ya teman-teman. Kita bisa pakai versi Ethernet 0. Kita bisa klik yang tanda ini agar kabelnya berwarna hijau teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu kita bisa kirim paket dari misal di sini dari hacker ke server 2. Oke, di sini violate ya teman-teman. Di sini kita bisa kirim lagi dari hacker ke server 3. Oke, ini juga violate. Kita kirim lagi dari hacker ke klien. Oke, di sini juga violate ya teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan lagi ke server satunya. Nah, di sini kita bisa klik yang tanda ini ya. Kita bisa kirim paket dari misal server 1 ke klien. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita bisa kirim paket dari server 1 ke server 2. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan show port security interface FA 0/3 teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk security violation code-nya ini tetap 0 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar materi violation restrict ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan server lagi ya. Kita tambahkan satu server lagi. Di sini kita bisa taruh di antara hacker dan klien di sini saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti namanya SR4. Oke, di sini kita bisa hubungkan ke switch yang menggunakan kabel otomatis. Kita bisa masuk ke server 4-nya, kita bisa masuk desktop, IP configuration, kita kasih IP ya teman-teman. 92.168.50.6 ya teman-teman di sini. Bisa defaultkan saja subnet masnya. Di sini kita bisa masuk ke switch-nya. Oke,
Oke, kita bisa exit saja. Bisa ketikkan perintah interface FA 0/5 ya teman-teman. Kita bisa switch port multi access, switch port security. Terus kita bisa ketikkan switch port security, MAC address sticky. Kita bisa switch port security maksimum 1. Kita bisa ketikkan lagi switch port security violation restrict ya teman-teman, restrict. Kita bisa enter, kita do show port security interface FA 0/5 ya teman-teman, bisa enter. Kita bisa kirim paket dari server 4 ke klien teman-teman. Nah, di sini bisa ya teman-teman, kita ulangi, mungkin teman-teman udah lihat dari server 4 ke klien. Oke teman-teman, ini sudah successful ya teman-teman, server 4 ke server 1. Oke, di sini juga sudah successful ya. Kita bisa masuk lagi di sini. Kita bisa ketikkan do show port. Di sini kita bisa ketik do show port security interface FA 0/5 ya teman-teman. Nah, di sini sticky MAC address-nya 1 ya teman-teman, sudah berubah menjadi 1. Di sini juga sudah ada MAC address-nya. Lalu untuk violation modenya itu sudah restrict ya teman-teman. Ini sudah betul. Nah, kita bisa pindah sambungan ya. Nah, di sini kita bisa putuskan kabel yang menuju ke server 4 lalu kita pindahkan ke hacker. Oke, kita bisa klik yang forward di sini agar kabel menjadi hijau. Nah, kita bisa kirim pesan dari hacker, kita kirim pesan dari hacker ke klien. Oke, teman-teman, di sini valid ya teman-teman, kita kirim pesan dari hacker ke misal berapa server 1. Oke, valid juga, kita bisa kirim pesan dari hacker ke server 2. Oke, valid, mungkin dari hacker ke server 3. Oke, di sini juga valid ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch-nya. Di sini kita bisa ketikkan show. Ini ada 5. Oke teman-teman, di sini terdapat 5 paket yang terblokir ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa untuk putuskan kabel yang menuju ke hacker, lalu kita bisa sambungkan ke server 4. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja video port security dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.